Kesiapan lokasi seleksi CASN di Unswed dipantau. Berkembang penjualan online batik tenun selama pandemi. Komisi C dukung pengembangan bisnis BUMD. Komisi D dukung pembangunan bendung gerak di Kota Pekalongan. Fasilitas lengkap SMK 4 Solo menunjang PTM. Pansus diskusikan data kasus COVID-19 bersama BNPB. Hai dulur Jateng, apa kabar hari ini? selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Rinaldi Eka. Dan saya Ster Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Komisi A DPRD Provinsi Jateng memantau persiapan pelaksanaan SKD dan SKB CASN Provinsi, Kabupaten Kota se-Jawa Tengah di Universitas Jenderal Sudirman. Dalam pantauan ke Universitas Jenderal Sudirman Unswed pada 9 September lalu, Komisi A DPRD Provinsi Jateng melihat persiapan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD dan seleksi kompetensi bidang atau SKB calon aparatur sipil negara CASN Provinsi Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang sudah sangat baik. Saat berdiskusi, Ketua Panitia Fasilitasi Dr. Pujiono mengapresiasi kegiatan pantauan yang dilakukan Komisi A tersebut. Dijelaskannya, gelaran komputer asisted test atau CAT CASN dilaksanakan pada 14 September di 4 kabupaten, di antaranya Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Standar operasional prosedur atau SOP tentang kesehatan di lingkungan universitas juga diperhatikan, seperti semua ruangan steril dan sangat memperhatikan protokol kesehatan sesuai standar nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Mendengarnya, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng Agus Prasetyo mengaku semuanya sudah bagus dan sudah sangat siap pengerjaannya. Anggota Komisi A lainnya Sucipto meminta pihak panitia dapat memperhatikan persediaan genset listrik agar pelaksanaan CAT tidak terkendala. Komisi B sangat apresiatif dengan perkembangan penjualan produk tenun lurik Prasajo Klaten yang mampu bertahan dengan baik selama masa pandemi ini. Berkembang penjualan online batik tenun selama pandemi. Komisi B mengaku sangat apresiatif dengan perkembangan penjualan produk tenun lurik Prasajo yang berada di Tambak Boyo, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten. Pasalnya, produk UMKM itu mampu bertahan dan berkembang selama pandemi ini. Saat berdiskusi bersama pihak pengelolanya pada Rabu 8 September, Sekretaris Komisi B, Ngaini Richard, mengaku pihaknya ingin melihat langsung dampak pandemi di sentra tenun lurik, sekaligus ingin melihat kiat dalam penjualan online selama ini. Sementara pengelola tenun lurik Prasajo Maharani menjelaskan sejak awal pandemi tenun lurik Prasajo beralih ke online shop. Dalam penjualan melalui online itu, pihaknya membuat tim kreatif untuk berjualan di semua marketplace, sehingga pasar batik tenun bisa dikenal semua orang. Melihat kondisi langsung, kondisi UMKM kita, kondisi produk-produk yang memang itu diproduksi secara langsung oleh masyarakat. Jadi dampaknya seperti apa di masa pandemi ini? Karena apakah sudah pulih atau belum? Karena memang kita lagi berupaya bagaimana menggenjot nanti pasca PPKM dicabut, kemudian pasca pandemi nanti kondisi perekonomian kita yang ditarget nanti sampai 7%. Ini kan di tahun 2021 ini sudah sampai 5% ini berdasarkan data dari BPS kemarin sudah sampai 5%. Nah ini kabar gembira tentu. Kita juga kunjungan kali ini ingin memastikan sejauh mana produk-produk di masyarakat itu, terutama di batik lurik ini memang betul-betul sudah bangkit itu. Nah, alhamdulillah berdasarkan dari keterangan tadi pemilik ini sudah mulai bergeliat. Jadi masyarakat, daya beli masyarakat sudah mulai. Nah, terutama yang penjualan online. Komisi C mengapresiasi rencana inovatif dari BUMD untuk meningkatkan PAD terkait dengan langkah PT SPJT yang ingin mengembangkan bisnis di sektor peternakan. Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Arianto mengapresiasi rencana inovatif dari BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal itu terkait dengan langkah PT SPJT yang ingin mengembangkan bisnis di sektor peternakan. Dalam hal ini, persiapan skema bisnis harus jelas dan tepat, agar langkah PT SPJT tersebut benar-benar mampu menambah PAD Provinsi Jawa Tengah di sektor peternakan.
Sementara anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Rianto berharap adanya perhitungan yang matang terkait dengan persentase pendapatan dalam bisnis plan. Selain pengembangan PT SPJT, Ketua Komisi C Bambang Haryanto juga mendukung wacana ekspansi bisnis dari PT Pinjam Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah atau PT Jamkreda Jawa Tengah untuk keluar provinsi, di mana langkah awalnya ke Provinsi DIY. Disarankan pula perlu adanya kejelasan skema program jaminan yang ditawarkan dalam wacana ekspansi tersebut. Komisi D meninjau lokasi proyek bendungan gerak pengendali banjir dan rob di Kota Pekalongan. Komisi D meninjau lokasi proyek bendungan gerak pengendali banjir dan rob di Kota Pekalongan pada 9 September 2021. Lokasi itu terletak di Kompleks Kantor Dinas Perikanan Kota Pekalongan yang berdampingan dengan dok atau galangan kapal di bantaran Muara Kali Loji. Dalam kegiatan itu, Kunarto selaku Kepala Bidang Penataan Sungai dan Pantai Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang atau Pusdataru Jateng menyampaikan, pembangunan akan dilakukan setelah kawasan tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat perbaikan kapal. Mendengarnya, Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mendukung upaya mempercepat pembangunan bendung gerak tersebut. Mengenai kendala di lapangan, terutama dengan warga setempat, perlu ada pendekatan dan sosialisasi. Diusulkannya perlu dibangun galangan kapal sementara supaya masyarakat masih bisa membuka usaha perbaikan kapal. Dalam kondisi sekarang ini, cakupan banjir dan rob di Kota Pekalongan masih sangat memprihatinkan. Dari tahun ke tahun luasannya semakin bertambah masuk ke kawasan permukiman, sehingga bendung gerak itu sangat dibutuhkan untuk meminimalisir banjir dan rob tersebut. Komisi E memantau pelaksanaan PTM terbatas di SMK Negeri 4 Kota Surakarta belum lama ini. Komisi E DPRD Provinsi Jateng pada 8 September lalu memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di SMK Negeri 4 Kota Surakarta. Dalam pantauan itu, anggota Komisi E Sumarsono mengapresiasi perkembangan yang telah dicapai SMK Negeri 4 Solo. Senada, anggota Komisi E Anton Lami meminta SMK Negeri 4 bisa menyalurkan ide dan cara mengembangkan sekolah dengan fasilitas lengkap, memadai, dan canggih kepada sekolah lainnya. Dalam pertemuan itu, Kepala SMK Negeri 4 Mening Sukmanawati mengaku sekolahnya sekarang ini berkembang secara pesat. Bahkan, banyak relasi yang dimiliki sekolah yang bisa menampung siswa saat lulus nanti. Sejauh ini, relasi sekolah merupakan mentor-mentor yang ahli pada bidangnya. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti perkembangan pasar dan dapat menambah bekal keterampilan saat lulus nanti. Dalam diskusi Pansus Penanggulangan COVID-19 DPRD Provinsi Jateng bersama BNPB, persoalan updating data penanganan kasus COVID menjadi bahasan utama diskusi. Dalam diskusi Pansus Penanggulangan COVID-19 DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB di Kota Jakarta pada 6 September lalu, persoalan updating data penanganan kasus COVID menjadi bahasan utama diskusi. Seperti disampaikan Ketua Pansus Abang Baginda Muhammad Mahfuz, persoalan data itu mulai dari awal pandemi COVID-19 sampai saat ini bermasalah. Senada, anggota Pansus Agung Budi Margono menyatakan kehadiran Pansus untuk menyelesaikan secara bersama persoalan yang terjadi di Jateng. Terlebih soal data, ia berharap ada presisi antara data pusat dan provinsi, sehingga tercipta kesesuaian yang baik. Menanggapinya, Dr. Dewi selaku Kabid Satgas COVID-19 menjelaskan, selama ini wali data kesehatan adalah Kementerian Kesehatan, sehingga seluruh data terkonfirmasi merupakan kewenangan dan tupoksi dari Kementerian Kesehatan. Pengumpulan data itu dilakukan menggunakan sistem New All Record untuk menghitung berapa jumlah orang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR maupun antigen. Diakuinya di awal sistem pencatatan yang ada di level nasional dari sistem All New Record itu masih memiliki beberapa kekurangan, sehingga mengakibatkan selisih data yang cukup signifikan. Diakuinya pula, per akhir Agustus juga masih ada data delay yang belum masuk. Ya, beberapa hari yang lalu kita mengunjungi 2 kabupaten di Jawa Tengah, Jepara dan Kudus. Ada beberapa temuan yang saya pikir penting berkaitan dengan yang pertama, sinkronisasi data ya. Ini menjadi hal yang sangat krusial karena kebijakan itu berasal dari sumber data yang tepat. Dan kita melihat peta data di kabupaten kota masih ada problem. Yang ini harapannya bisa ditelusuri oleh Pansus untuk dicari jalan keluarnya, termasuk berkaitan dengan sebaran vaksinasi yang belum merata.
Prinsipnya bagi kami Pansus adalah berusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini sehingga masyarakat Jawa Tengah itu bisa lebih sehat ke depan. Saya Rinaldi Eka. Dan saya Star Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV. Aspiratif, informatif.